Dan ini ada request, bukannya ada sesuatu yang harus kita omongkan. Serius. Karena banyak orang yang beranggapan wali, ada 9 wali, yang satu wali ini ada yang beranggapan manusia itu, wali ini itu berkhianat. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Wali ini, banyak manusia yang beranggapan kalau wali ini berkhianat atau pokoknya nggak benar lah. Nah, ini saya akan meluruskan. Request. Disebutnya namanya itu, walinya itu Syekh Siti Jenar atau Lemah Abang. Nah, ini banyak kalian yang mengklaim, bahkan sampai di TV pun, itu Syekh Siti Jenar atau Lemah Abang ini meninggalnya tuh dalam keadaan kafir atau berkhianat dengan wali-wali yang lain karena ajarannya itu sesat. Banyak beranggapan seperti itu. Nah, ini ada request, berhubung tadi kita berbicara sejarah ya, mungkin susah saya ngomong ya. Pokoknya request saya dengarkan. Saya akan menjelaskan, menyampaikan ke kalian karena ini request. Jadi ini saya akan menjelaskan kepada kalian agar kalian itu tidak salah paham. Kenapa? Karena tidak yang namanya wali songo itu satu pun itu mengingkari yang maha kuasa. Tidak ada satu pun ya. Yang pertama, saya ulangi lagi, dengarkan baik-baik. Tidak ada satupun wali songo yang berkhianat atau yang mengingkari ajaran Islam. Tidak ada. Jadi kalau Siti Jenar ini berkhianat atau menyesatkan umat atau ajarannya sesat, itu tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada satu wali pun yang menyesatkan umatnya atau yang mengajak tidak baik ya. Tidak ada. Itu semua hanya segelintir atau settingan orang-orang atau oknum-oknum untuk mengecohkan atau memperburuk atau memperjelek sejarah para wali. Padahal kenyataannya tidak ada wali yang seperti itu. Semua wali itu luar biasa. Semua wali itu pilihan yang maha kuasa. Semua wali itu benar, mengajak kebaikan. Dan Syekh Siti Jenar ini bukan mati dalam keadaan kafir ya, atau dihakimi atau dikeroyok oleh wali-wali yang lain atau dikeroyok oleh Sunan Kalijaga. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Itu tidak benar ya. Itu sangat tidak benar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu hanya settingan atau naskah yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu untuk mengecoh sejarah yang sebenarnya gitu loh. Seperti apa sih sejarah sebenarnya? Nah, saya bilang tadi, intinya itu tidak ada satu wali pun yang menyesatkan, tidak ada satu wali pun yang mengajak tidak benar, tidak ada satu wali pun yang dimusuhi oleh wali lainnya, tidak ada. Semua wali itu balik lagi pilihan yang maha kuasa, tidak sembarangan gitu loh. Sampai dibikin cerita kalau nggak salah, dibikin cerita sampai yang yang tidak benar, sampai memfitnah wali Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Nah, itu tidak benar gitu loh. Padahal kenyataannya ya itu Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang ini itu tuh rajanya para wali. Dalam arti di antara 9 wali songo ini, dia ini yang ketuanya gitu loh.
dia ini ketuanya gitu. Bukan rajanya para wali ini ya Syekh Abdul Qadir Jailani Quddusallahu Sirruhu fil badan. Nah, itu rajanya para wali. Tapi yang saya bahas ini 9 wali ini rajanya itu Syekh Lemah Abang gitu. Jadi tidak benar berita itu. Gak benar gitu, gak benar. Untuk kalian ya, mohon jangan cepat menilai. Saya baik lagi, jangan cepat menilai suatu perkara kalau kalian tidak mencari pelajaran atau wawasan dari yang lain gitu. Padahal kenyataannya kurang apa para wali itu ya, kurang apa para wali ini menjalankan tugasnya, mensyiarkan agama Islam di Indonesia, kurang apa beliau. Nah, sedikit saja saya bilang karena nggak bisa banyak-banyak ya, nggak bisa banyak-banyak saya menjelaskan tentang para wali, karena saya takut salah ya menjelaskannya. Padahal ini request dari yang tidak terlihat gitu kan, untuk memberi tahu ke kalian. Intinya itu seperti tadi yang saya bicara ke kalian. Ini request karena kita tadi berhubung kita berbicara sedikit ke sejarah. Nah, ada request dari yang tidak terlihat untuk menyampaikan gitu, karena segelintir manusia atau dari segelintir orang-orang itu beranggapan kalau Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang ini berasumsi berkhianat, padahal kenyataannya tidak gitu. Makanya saya coba menjelaskan intinya saja, tidak bisa panjang lebar ya, karena hal seperti ini sangat dibatas, tidak bisa dipublikasikan secara detail. Takutnya banyak pro dan kontra ya. Saya pun wallahu a'lam bishawab, karena semua ini apa yang terjadi ya saya sampaikan gitu, saya sampaikan. Baik lagi benar atau tidaknya wallahu a'lam bishawab gitu. Allah yang maha tahu, Allah yang maha segalanya. Karena saya pun belum lahir di zaman itu ya, di zaman para wali saya belum lahir gitu. Mungkin next video akan saya buatkan lagi. Mohon maaf bila ada ketidaksamaan dari segi tempatnya, tokohnya, sejarahnya menceritakan. Tapi ya yang saya tahu dari narasumber yang saya percaya, insya Allah saya sampaikan kepada kalian menjadi suatu wawasan yang baru untuk kalian. Contohnya untuk zaman sekarang ya, yang lahiran di zaman now itu kan sangat minim. Kalau kita tidak bekali dengan sejarah zaman dahulu, itu bisa bahaya, bisa mengharam-haramkan tanpa dasar yang kuat gitu. Makanya kita harus berbagi gitu, agar kenapa? Agar tidak ada yang salah gitu. Contohnya banyak orang yang menjadi teroris itu karena berasumsi sangat cepat gitu loh, tanpa menilai dari segi-segi orang lain gitu. Banyak ulama yang menyatakan misalnya ini haram, banyak ulama yang menyatakan ini halal. Nah, tinggal kalian kaji, kalian milih yang mana gitu. Balik lagi gitu ke diri kalian mau seperti apa. Makanya saya ulangi lagi, jangan sampai menilai dari satu sisi, coba dari sisi-sisi yang lain. Oke? Mungkin agak belibet ngomongnya, mungkin berulang-ulang saya jelaskan ke kalian. Kenapa? Agar tujuannya itu kalian tuh paham. Oke? Mohon maaf, sekali lagi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.